korelasi tidak cukup untuk mewadahi puasa dengan takwa itu. Diperlukan yang namanya analisis jalur puasa dengan takwa. Karena sebetulnya ketakwaan itu akan memunculkan bertambahnya petunjuk, yang kalau bertambah petunjuk akan menjadi lebih peka dengan kebenaran. Peka kebenaran itu imannya bertambah, menjadi lebih bersabar dalam ujian, dan terus seperti itu. Kalau orang itu senengnya tiap harinya itu yang dibaca itu penelitiannya kuantitatif, korelasi, maupun dan yang lain-lain. Nah, pada akhirnya juga kalau membuat makalah, membuat pengajian hubungannya dengan itu. Begitu juga waktu kalau seseorang itu sholat, yang dipikirkan terakhir itu kebanyakan tentang kapan THR-nya muncul, ya sholatnya kebanyakan juga kapan THR-nya muncul, gitu kan. Begitu juga ternyata di puasa, ya saudari boleh berbeda, bahwa kalau seseorang itu puasanya juga masih berkutatnya adalah kesehariannya masih masalah THR, ya belum berhubungan secara penuh dengan ketakwaan itu. Itu perolehan saya sementara seperti itu, masih perlu dibuktikan. Oke, saya bukakan makalah PowerPoint-nya ya. Ini hubungan korelasi atau hubungan puasa dengan ketakwaan. Ini perkembangan jiwa berpuasa. Ini lagi-lagi menurut saya ya. Nanti kalau Pak Hajar tidak setuju ya juga boleh. Perkembangan jiwa berpuasa. Oke, pada usia 7 sampai 10 tahun seorang anak belajar berpuasa karena lingkungan keluarganya dan masyarakatnya. Ya karena dia bapak ibunya puasa, akhirnya anaknya diajak puasa. Pada umur 11 sampai 15 tahun, saat memasuki remaja awal, ia berpuasa dengan tantangan yang semakin berat karena menemukan lingkungan beraneka ragam sesuai jelajah petualangannya. Dia main ke tetangganya, dia main di sekolah, kok ada yang nggak puasa ya? Wah, saya terus puasa atau enggak ya? Nah, itu semakin berat. Umur 16 sampai 25 tahun saat remaja akhir, menapaki dunia dan imajinasinya yang lebih luas, ia tetap berpuasa dan mulai bertanya mengapa dirinya harus berpuasa. Mungkin karena bertemu dengan pergaulan yang lebih luas seperti mungkin non-muslim atau orang-orang yang lain. Nah, umur 26 sampai 30 umur 26 sampai 35 tahun, ia mungkin telah menemukan jawaban mengapa ia berpuasa. Namun puasa tetap terasa berat karena bersamaan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala atau ibu sebuah keluarga. 36, 46, ia tetap berpuasa dengan argumentasi karena agama memerintahkannya. Demi kebaikan masa akhiratku kelak, maka aku berpuasa. Kata batinnya dengan tetap ada beban di jiwanya. Puasa tetap berat kan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, berikutnya umur 46 sampai 55. Nah, ini saya belum mengalami umur ini. Tapi nanti bisa dibenarkan atau disalahkan oleh Pak Hajar. Umur 46 sampai 55, ia mempunyai cucu dan mengajari mereka berpuasa, namun ia tetap merasakan puasa adalah beban. Di dalam batinnya ia berargumentasi. Namanya ibadah ya berat, bukankah dirinya adalah mukallaf yang artinya terbebani. Lapar, haus, sambil bekerja ia lakoni dengan kesungguhan. Umur 56 sampai 65 ia tetap berpuasa, mungkin dengan beberapa sakit yang ia derita. Ia bersikukuh tetap berpuasa. Ia beralasan, mungkin tahun depan ia tidak bertemu dengan Ramadan kembali. Nah, ini saya membayangkan saja.
Ini bukan penelitian empirik, tapi sepertinya benar seperti itu deh. Kalau umur masih ada, kematangannya bertambah. Artinya 66 tahun, kematangannya bertambah, ia berpuasa dengan nyanyian di jiwanya. Duhai Tuhanku, begitu engkau mencintaiku dan hamba-hambamu sehingga engkau memberi kami Ramadan. Lalu di akhir umurnya ia memendam rasa rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakhiri masa hidupnya dengan ikhlas. Insya Allah seperti itu. Dengan kondisi demikian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya husnul khotimah. Gimana Pak Ajar ini Pak Ajar? Halo? Oke, jadi itu perkembangan jiwa berpuasa. Seperti tadi. Tetapi itu kan akan menjadi mentah dan terpotong. Bapak Ibu, saudara-saudari. Terpotong bagaimana? Ya, kalau perkembangan jiwa berpuasa itu terus mengalami kenaikan. Kalau berhenti umpamanya di umur 40 dan tidak terjadi perkembangan jiwa selanjutnya, ya habislah dia. Nah, susahnya itu kalau umurnya sudah 50 tahun, perkembangan jiwa berpuasanya ada di 10 tahun. Dia masih terbebani oleh puasa itu. Wah, luar biasa. Jadi puasanya sampai umur 60 tahun, tapi jiwa berpuasanya seperti orang yang masih berumur 10 tahun. Mungkin nggak seperti itu. Kalau kata sebuah iklan mungkin itu. Karena dewasa itu adalah pilihan. Dewasa itu adalah pilihan. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan kembali. Korelasi puasa dengan takwa itu yang saya maksud seperti ini. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan kalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu dan di akhir ayat disebutkan agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kalau hubungan langsung antara puasa dengan takwa itu, berarti puasa akan menjadikan seseorang bertakwa. Atau takwa bisa menjadikan seseorang itu berpuasa. Itu korelasi ya. Korelasi itu adalah imbal balik. Bisa jadi puasa berhubungan dengan takwa, takwanya yang berhubungan dengan puasa seperti itu. Tetapi menurut rukun dan syarat berpuasa itu, puasa lalu kemudian puasa lahir dan puasa batin, pada akhirnya didapatkan hal-hal seperti ini. Ternyata puasa itu harus menjaga mulut, baik yang keluar maupun masuk. Yang keluar itu adalah perkataan yang jelek, yang masuk itu makanan-makanan yang jelek. Menjaga mata dan telinga agar tidak kemasukan hal-hal yang jelek. Mengendalikan emosi, bahkan mengendalikan keinginan. Kesadaran selalu terpantau dengan sabar. Tadarus, tafakkur, tanggung jawab sosial, profesi. Kata saudara-saudari, ini tidak bisa kalau ini dianggap sebagai satu indikator, tapi lebih pada aspek. Sehingga aspek-aspek ini yang besar ini bagaimana bisa ditingkatkan agar berkorelasi atau berhubungan dengan takwa itu. Ya kalau diintikan lagi, berpuasa dengan latihan-latihan seperti itu adalah intinya meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah. Ini korelasi antara puasa dengan takwa. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita lihat lebih detail lagi umpamanya, saat seseorang itu mempunyai derajat paling mulia atau di Al-Quran 49:13 ini, Allah memberikan jalan keluar, mudah urusan, rezeki. Lalu kemudian di iman, ini ada indikator. Di ayat-ayat tentang iman, Allah menyebutkan di Quran surat 3 ayat 18, berilmu meresap, tersungkur, bersujud, menangis, takut, dan tenang. Nah ini semua bisa dijadikan
indikator-indikator maupun aspek-aspek dalam kita mencoba untuk menggali bagaimana korelasi puasa dengan takwa itu. Kalau dalam perkembangan jiwa berpuasa yang saya ungkapkan tadi, ada seseorang yang mungkin umurnya 20 tahun, tapi perkembangan jiwa berpuasanya itu seperti umur 50 tahun itu. Maka itu bisa dilihat dari indikator-indikator ataupun aspek-aspek yang dimiliki takwa itu seperti apa. Ya kalau orang itu jalan keluarnya mudah, sering dapat jalan keluar, mudah urusan, rezeki tidak disangka, hidupnya itu ya biasanya tenang-tenang, mutmainnah. Nah kalau iman itu ilmunya meresap, tersungkur, bersujud, menangis, takut dan tenang. Ini bisa dilihat dari indikator-indikator seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, logika hubungan puasa dengan takwa menurut tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa puasa itu mengandung hikmah, menyucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Syekh Imam Ghazali itu mengatakan bahwa dinding-dinding hijab seseorang itu yang paling utama diantaranya adalah syahwat dan nafsunya itu. Nah, puasa itu adalah mempersempit jalan setan dalam menguasai manusia. Mengapa kok seperti itu? Karena seseorang yang ingin melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya itu butuh tenaga. Nah, saat tenaga di dalam tubuh kita itu kurang asupannya, maka itu menjadi mempersempit jalan-jalan setan. Itu logikanya gitu Bapak Ibu. Rahasianya, wallahu alam, rahasia yang paling dalam lagi ya perlu digali. Karena tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal kita, berupa komponen-komponen dalam tubuh kita itu kan juga masih banyak. Kalau tafsir Jalalain yang dimaksud dengan la'alakum tatakun itu adalah maksudnya menjaga diri dari maksiat karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Hampir sama saja. Quraisy Shihab, kami mewajibkan puasa sebagai upaya pembersihan jiwa, pengekangan hawa nafsu, dan sebagai perwujudan kehendak kami melebihkan derajat manusia dari binatang yang tunduk hanya pada insting dan hawa nafsu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa setan berjalan dari anak Adam pada tempat jalan darahnya, maka sempitkanlah tempat jalannya dengan lapar atau puasa. Oleh karenanya, dengan melihat logika hubungan puasa berdasarkan teori-teori yang diungkapkan oleh para ulama ini apa yang coba kita bangun dengan diagram ini adalah menjadi kenyataannya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau memang korelasi puasa dengan takwa itu bisa kita lebih diobjektifkan istilahnya. Itu beberapa kategori korelasi seperti korelasi sempurna ini yang biasanya angkanya adalah 1 di dalam statistik, itu adalah sempurna. Berarti seorang yang berpuasa pasti takwa. Berarti puasa pasti takwa. Namun kenyataannya kan tidak selalu seperti itu. Masih ada sayapnya. Puasa yang sungguh-sungguh full, maka akan mendapatkan takwa yang full. Tapi bisa jadi korelasi yang dialami oleh seseorang berpuasa terhadap ketakwaannya itu adalah tinggi positif 0,8. Lalu bisa jadi korelasinya rendah tapi positif. Puasanya tiap tahun hanya menambah ketakwaannya 0,3 0,0003 umpamanya. Nah, ini malah ada yang puasa itu dan takwa tidak berkorelasi. Mungkinkah ada puasa dan takwa itu tidak berkorelasi? Nah, satu hadis menyebutkan bahwa ada orang yang berpuasa dapatnya adalah haus dan dahaga saja. Mungkin itu tidak berkorelasi.
itu apakah mungkin seseorang yang berpuasa itu malah bisa berkorelasi rendah yang negatif atau tinggi yang negatif atau sempurna yang negatif? Dalam pengertian, kalau seseorang itu rajin puasanya, maka takwanya akan semakin menurun. Mungkinkah? Mungkin saja kalau puasanya itu adalah untuk menjadikan puasa saya ini adalah agar si A cinta pada saya. Ilmu mahabbah itu. Nah, maka itu bisa jadi puasa itu tidak menambahkan ketakwaannya. Ada juga orang yang berpuasa biar saya bisa menghilang. Kalau saya bisa menghilang, saya akan mencuri perhiasan di toko emas. Umpamanya begitu. Berarti puasanya itu korelasinya negatif. Semakin dia berpuasa, semakin tinggi ilmunya, dia semakin tidak bertakwa. Oke, seperti itu. Nah, ini hubungan puasa dan takwa kira-kira bisa dijadikan 5 seperti ini. Bisa sangat lemah, bisa lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Namun lebih luasnya seperti tadi bisa jadi juga berhubungan secara negatif. Gitu. Bapak Ibu, tapi ada sesuatu yang lain yang mengganggu saya. Bahwa ternyata korelasi tidak cukup untuk mewadahi puasa dengan takwa itu. Diperlukan yang namanya analisis jalur puasa dengan takwa. Karena sebetulnya ketakwaan itu akan memunculkan bertambahnya petunjuk, yang kalau bertambah petunjuk akan menjadi lebih peka dengan kebenaran. Peka kebenaran itu imannya bertambah, menjadi lebih besar dalam ujian, dan terus seperti itu. Ini berputar. Tiap tahun berputar. Kalau dia umpamanya tiap tahun itu mendapatkan banyak, ya akan lebih cepat dari perkembangan jiwa puasa yang saya ungkapkan di depan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, nah upaya-upaya seperti ini untuk menghubungkan korelasi hubungan antara puasa dengan ketakwaan, dengan jalan-jalan kuantitatif atau objektif, verifikatif objektif seperti ini, bagaimana sih gitu kan? Pertanyaan ini selalu muncul. Apakah ketakwaan itu bisa diukur? Ini pertanyaan ini selalu muncul dan muncul. Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori Suroso pada tahun 2011 menggunakan religiositas konsepnya blok dan start yang meliputi dimensi keyakinan. Jadi mengukur religiositas, keberagamaan itu keyakinan, pengalaman, pengalaman, peribadatan, dan dimensi ilmu. Dan ini diikuti oleh banyak peneliti di Indonesia yang dipublikasi di jurnal terbitan UI, UGM, UPI, UII, dan lain-lain. Saya sudah mengeceknya ini, religiositas dengan apa yang disampaikan oleh Glock dan Stark dalam bukunya Jamaluddin Ancok dan Suroso ini. Ini banyak sekali. Di luar negeri, ini di Nigeria, itu ada judul penelitian seperti ini. Muslim Daily Religiosity Assessment Scale, disingkat dengan MUDROS, a new instrument for Muslim religiosity research and practice. Artinya apa, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari? Secara ilmiah, ternyata kalau melihat hal ini, maka ketakwaan itu juga bisa diukur. Saya sendiri juga mencoba meneliti tentang kepribadian Islam jiwa damai. Jiwa damai itu jiwa mutmainnah. Nah, ternyata di antara 157 responden yang saya teliti itu, terdapat perbedaan hasil pengukuran yang signifikan antara subjek kelompok berumur 17-25 tahun dengan kelompok berumur 26-40 tahun dan kelompok berumur 41-70 tahun. Perbedaan ini merupakan indikator penting mengingat bahwa umur menentukan kepribadian Islam seseorang. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semakin meyakinkan saya bahwa atribut-atribut keberagamaan itu bisa diteliti secara verifikatif, objektif. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ya kelanjutannya seperti ini.
Apakah standar ilmiah 100% benar? Ya, komunitas ilmiah sendiri dengan pendekatan kuantitatif yang verifikatif objektif tidak pernah mengklaim hasil penelitiannya 100% benar. Tidak pernah ada seorang peneliti mengatakan penelitian saya itu 100% benar. Itu tidak. Hasil ilmiah, terutama pengukuran atribut yang berkaitan dengan agama menurut penulis adalah untuk evaluasi diri atau evaluasi guru terhadap murid orang tua kepada anaknya. Bukan justifikasi sesama manusia atau sesama muslim. Tapi ini untuk kepentingan evaluasi perbaikan diri dan yang lain-lain. Oleh karenanya, sebagai patokan kebenaran sejati adalah tetap milik ilahi. Ini Bapak Ibu yang coba saya ungkap tentang kepribadian Islam jiwa damai itu ada 6 aspek. 6 aspek ini saya rumuskan dari pendapatnya, mulai pendapatnya Ibnu Khaldun, pendapatnya Imam Ghazali, lalu sampai pendapatnya Syekh Dahlan, bukan Ahmad Dahlan Jogja, tapi Syekh Dahlan Kediri, tetangganya Pak Zubaid itu. Saya mendapatkan seperti ini. Dan hasilnya ya seperti tadi, bahwa ternyata ada perbedaan secara umur itu. Sehingga saya semakin yakin bahwa ini bisa dijadikan patokan. Ya, halo? Ya, halo. Sebentar saya tak ngambil charger ya. Sebentar saja. Oh, nggih, Pak. Monggo, Pak. Oke, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa ditangkap seluruhnya, tapi paling tidak dengan diskusi kita bisa lebih memperkaya apa yang kita peroleh tadi. Oke, begitu. Monggo. Mbak Desi. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, rahimakumullah, saya buka sesi saya tanya, saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan Pak Lukman tadi mengenai hubungan antara puasa dan juga takwa. Ternyata sangat menarik, sudah digambarkan juga tadi ada sedikit korelasi antara puasa dan juga takwa. Begitu. Moga Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Mungkin saya masuk Mas Abedi, Nurhalis, Mas Ahmad. Monggo Pak Nur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Alhamdulillah. Baik. Bicara tentang puasa dan takwa, tadi dipaparkan dengan baik oleh Pak Lukman. Pertanyaannya adalah begini. Puasa itu kan ada levelingnya ya. Jadi apakah sampai pada level takwa tadi gitu ya? Karena dalam praktiknya kan tidak sedikit di dalam hadis dan juga dalam realitas. Jadi secara ajaran maupun secara realitas itu tidak sedikit orang yang berpuasa itu ya perilakunya misalnya masih macam-macam lah gitu ya. Aktivitasnya masih belum berpuasa dan seterusnya. Nah, ini kalau dikaitkan tadi kaitannya dengan grafik, kalau misalnya yang levelnya seperti apa, yang kira-kira hubungan antara puasa dan takwa itu sangat signifikan, kemudian yang kurang signifikan, yang kemudian level puasa seperti apa, yang sangat rendah, yang misalnya pencapaiannya sangat rendah gitu dan seterusnya. Mungkin bisa digambarkan
ilustrasinya Pak Ruman. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya Ustadz boleh bertanya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa manusia diwajibkan berpuasa, hai orang-orang beriman diwajibkan untuk berpuasa agar menjadi insan yang bertakwa, lebih kurang seperti itu. Artinya bahwa puasa ini kan goalnya adalah menjadi insan yang bertakwa. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika hamba Allah sudah berpuasa, maka otomatis dia akan mendapatkan tujuan dari berpuasa itu sendiri atau seperti apa? Artinya, apakah ketika kita sudah berpuasa sebulan penuh, kita akan otomatis mendapat predikat sebagai insan yang bertakwa atau yang seperti apa? Karena saya sendiri merasakan bahwa tingkat keimanan itu artinya naik turunnya, fluktuatifnya kalau buat saya pribadi itu cukup ini ya, fluktuatifnya cukup lumayan. Ketika Ramadan lumayan naik, Syawal masih bisa bertahan, setelah itu menurun. Itu baru diukur yang dalam 1 tahun. Tetapi ketika nanti diukur dalam 5 tahun atau 10 tahun itu entah malah sudah seperti apa gitu. Kira-kira pertanyaan saya seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Edu, umurnya berapa Bu Edu? Saya, Ya. alhamdulillah awal kepala 4 Ustadz. Ya. Oke, monggo 2 pertanyaan. Ditambah pertanyaannya dulu atau dijawab? Dijawab dulu Pak Leman. Di sini juga ada yang Oke, dijawab. Bapak Ibu, monggo masih ada 1 kalau mau yang bertanya langsung. Oke, atau dijawab. Oke, atau Bapak Lukman menjawab dulu, nanti setelah ini saya sampaikan yang di chat pertanyaan. Oke. Boleh, monggo Bapak. Izinkan saya membuka YouTube ya. Silakan. Ya Ustadz. Nah, saya akan menjelaskan dengan ada 1 video yang saya buat. Itu nanti menjawab baik leveling yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi dan Bu Edu. YouTube. Kelihatan Bapak Ibu ya? Belum keluar Pak Lukman. Belum keluar. Nah, baru. Ya, sampun. Oke, Bapak Ibu tadi mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Leveling yang saya dapatkan secara teoritis dari banyak, ya bukan dari banyak ya, dari yang kitab yang sempat saya baca, akhirnya mendapatkan ada 7 level itu. Level kejiwaan seseorang itu ada 7 itu, ada Amarah sampai Rodiyah Mardiyah Kamilah itu. Nah, kalau posisi seseorang itu di dalam berpuasa, posisi berangkatnya adalah masih di Amarah, kalau puasanya berhasil, maka dia bisa meningkat menjadi lebih baik menuju ke lawama. Kalau dia di lawama, mungkin puasanya kalau berhasil, itu akan menuju ke mulhimah dan menuju ke mutmainnah, dan seterusnya seperti itu. Oleh karenanya puasa itu dari tahun ke tahun
memang hendaknya ya, idealnya harus memunculkan sebuah level-level pengetahuan tentang dirinya sendiri. Manusia lebih mengetahui tentang dirinya, sehingga dia kemudian tahu jejak langkah-langkah yang dia tinggalkan. Oh, itu amarah saya dulu itu ada perubahannya di 5 tahun yang lalu. Dulu saya sering marah, tapi karena puasa gitu, Allah kemudian memberikan satu anugerah, maka 5 tahun amarah saya terkendali. Mungkin berikutnya apa yang terkendali? Seterusnya. Jadi, nah, level-level jiwa seperti tadi itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa? Kalau Imam Ghazali radhiyallahu an itu mengungkapkan di dalam kitab Riyadatun Nafasnya di Ihya Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa tergantung kemauan dan ilmunya. Jadi ilmu dia paham enggak dengan ilmu agama, lalu itu memunculkan kemauan atau tidak. Kalau dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Didalemi enggak syahadatnya? Atau cukup hanya taklid saja? Umpamanya begitu. Atau tidak ada pergerakan peningkatan, tidak ada rasa penasaran sedikit pun. Saya bersaksi, yang saya saksikan itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Pernah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah? Nah, kalau tidak ada pertanyaan begitu, ya pencarian kebenarannya juga tidak akan muncul. Walaupun Imam Ghazali mengungkapkan, ini bukan ungkapan saya. Imam Ghazali mengungkapkan, walaupun ahli ibadah pun, kalau tidak muncul kegelisahan-kegelisahan seperti itu, berat. Pencarian kebenarannya itu harus lebih meningkat lagi dengan kegelisahan-kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kemudian dicari. Ilmu terus digali, baik ilmu, kalau kata Pak Ahmad Zubaidi itu kauniyah, wa kauliyah itu di dalam itu, maka insya Allah akan menemukan, Allah memberikan anugerah ilmu-ilmu yang mungkin itu tidak banyak diwariskan kepada orang lain. Itu ada hadisnya juga, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Dan itu bahasanya Pak Hajar adalah sebuah hati yang menyerap kucuran air, kucuran cahaya dari Lauh Mahfud. Itu Pak Hajar ya. Oke, saudara-saudari, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Levelingnya bisa dilihat dari tadi itu, level jiwa manusia itu. Contoh real. Saat seseorang itu sedang cinta. Saat seseorang sedang cinta kepada orang lain, maka pikirannya, waktunya, mungkin badannya itu terpengaruh rasa cintanya itu. Rasa cinta kepada seseorang yang mempengaruhi harta, jiwa, pikirannya itu, hartanya habis buat kirim bunga anggrek atau bunga mawar, pikirannya tidak bisa belajar karena hampir bangun tidur kauyung keingat dan yang lain-lain itu. Nah, kalau itu tertujunya cinta kepada Allah, ya tentu peningkatannya gitu. Yaitu kalau Allah berkenan juga, tentu peningkatannya sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta yang seperti itu kepada Allah? Ya, kalau menurut pengalaman saya mencintai orang lain dulu itu, sampai sekarang, ya karena saya mengenalnya, mengaguminya, baru kemudian, jadi kita mau berkorban. Yang punya anak mungkin sangat terasa. Yang punya anak sangat terasa. Betapa kita itu mau lek-lekan itu begadang pada waktu anak kita masih kecil. Ya itu kan rasa tanggung jawab dan cinta kita kepada anak menyebabkan kita mau begadang. Bahkan uang yang
Dulu sebelum punya anak mungkin kita buat makan-makan enak-enak gitu kan. Setelah punya anak semuanya kan untuk anak. Semakin seseorang itu mengenal Allah, pasti akan semakin cinta kepada Allah. Niku dawuh para ulama ngoten niku. Ulama yang diketahui pecinta-pecinta Allah itu dawuh ngoten. Semakin seseorang mengenal Allah, pasti akan semakin cinta. Nah, bagaimana seseorang mengenal Allah? Imam Ghazali mengungkapkan di dalam Ihya-nya, ya barang siapa tahu hatinya, maka akan tahu dirinya. Barang siapa tahu dirinya, akan tahu Allah. Nah, sekarang itu kita banyak enggak orang yang tahu hatinya. Yang diketahui cuma game, yang diketahuinya cuma medsos, yang diketahuinya cuma temannya dan yang lain-lain. Nah, mungkin seperti itu. Nggih, monggo pertanyaan yang lain. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan Pak Nurholis maupun Bu Adu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya langsung bagi penanya yang lewat chat. Halo, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat ya. Iya Pak Lukman, nggih. Ini ada pertanyaan dari pertama Mas Hussein Hanafi nih Pak Lukman. Keagamaan, sehingga apa-apa ini terkadang kita lupa itu ya. Nggih. Terkadang kita lupa dan terlalu mengedepankan atau mensandarkan semua perbuatan dan tingkah laku kita terhadap akal dan logika rasional. Sehingga terkadang kita lupa menyandarkan hal-hal tersebut kepada logika agama dan logika keimanan kepada Tuhan yang Maha atas segala hal. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan logika keagamaan? Panjang sekali ya. Apa namanya? Cara meningkatkan keimanan dan logika keagamaan, Pak Lukman. Oke. Secara sederhana seperti ini, Mas Hussein Hanafi atau Pak Hussein Hanafi. Sangat sederhana sebetulnya. Allah itu menganugerahkan kepada kita itu ada akal, ada hati. Allah mewahyukan Al-Quran. Allah membuat alam semesta. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang perlu dipahami. Pemahamannya itu tidak bisa hanya menggunakan yang disebut apa itu logika keagamaan atau logika rasio, tidak. Tetapi semuanya, orang itu membutuhkan rasio, orang itu membutuhkan agama. Itu sangat, baru tadi malam saya itu membaca Ihya itu disebutkan. Salah sama sekali kalau orang itu hanya tidak mengandalkan akalnya, karena dianggap akal itu adalah menyesatkan. Tidak. Akal itu dipakai untuk memahami wahyu qauliyah, Al-Quran, hadis, dan juga wahyu alam semesta termasuk diri kita sendiri. Bahkan tidak mungkin kita itu beribadah tanpa akal. Dilarang malahan. Kalau kita nggak punya akal nggak boleh ibadah. Namanya gila itu. Nah, artinya apa? Walaupun sekarang itu dipilah-pilah, ada ilmu yang namanya ilmu pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, ada yang mencoba menggabungkannya dengan menjadi kuantilatif atau kombinasi, ataupun pendekatan sosiologi, antropologi, biologi, adalah sebuah kotak-kotak yang dibuat untuk memudahkan kita memahaminya, tetapi sejatinya semua itu berhubungan dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Allah sangat tegas ya, sangat tegas dalam hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau Allah pencipta segala alam ini dan apapun yang ada di dunia ini, maka apapun yang ada di dunia ini ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Seseorang yang mampu melihat sangkut pautnya apapun yang dilihatnya dengan Tuhan, itu akan cepat muraqabah.
Kalau sudah muraqabah nanti jadi fana. Kalau sudah jadi fana itu nanti ya seperti Pak Ahmad Zubaidi. Oke, Bapak Ibu, sedikit banyak seperti itu. Jadi jangan kita itu mendikotomisasikan ayat-ayat Allah yang luas ini. Dikotomisasi itu adalah hanya untuk lebih mudah kita memahami. Sebagaimana kalau kita itu kuliah di UII, fakultasnya apa? Semua fakultas saya masuk. Belajarnya kayak apa? Luar biasa. Tetapi bagaimana itu dipilah-pilah menjadi fakultas-fakultas, tapi adalah dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah secara keseluruhan. Oleh karenanya, walaupun UII itu ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi, fakultas MIPA, tapi semua kan rahmatan lil alamin. Dalam pengertian itu adalah semua menuju ke sana. Mengapa rahmatan lil alamin? Ya karena itu perintah Allah. Itulah logika keagamaan. Apa? Ya karena Allah, itu logika keagamaannya seperti itu. Oke, itu untuk Mas Husain Hanafi SPD. Selanjutnya Mas Khairul. Anu Pak, apa namanya? Ada ini hadis nih katanya, as-saumu farhatun idza iftarihi wa farhatun idza liqa'i rabbih, begitu. Keberuntungan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa namanya? Puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua itu adalah bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Pak yang bisa ditafsirkan dari hadis ini mengenai keberuntungan jumpa dengan Gusti Allah, begitu Pak Lukman? Yang saya baca, keberuntungan berjumpa dengan Allah itu. Jadi saat Anda sholat, lalu kemudian merasa bahwa sholat Anda khusyuk, itu membahagiakan. Bahagia. Orang sholat kok merasa khusyuk, apalagi mendapatkan manisnya sholat, pasti bahagia. Begitu juga kalau kita zikir. Di dalam zikir itu kemudian air mata kita menetes bercucuran, tapi hati bahagia. Itu kalau diukur ya, diumpamakan itu adalah 1%. Perjumpaan dengan Allah sesungguhnya itu mungkin 100%. Mungkin 1000 kali 1000-nya. Tidak usah terlalu tinggi seperti itu. Capailah yang namanya halawatul iman. Nikmatnya beribadah. Itu kalau bisa terasakan. Farhatun. Karena liqa'illah. Bertemu Allah itu mungkin 1000 kalinya, mungkin 100 kalinya seperti itu. Nah, kalau ada orang bahagia berbuka puasa, ini macam-macam. Ada yang alhamdulillah bebas, saya bisa udut, bisa ngerokok, bisa ngopi. Ya, kalau itu sih kebahagiaan yang rendah. Kebahagiaan yang tinggi itu alhamdulillah Allah sudah menganugerahkan saya sampai sore ini, dan saya koreksi, oh ternyata tidak banyak yang melanggar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, itu kebahagiaan yang lain dengan kebahagiaan alhamdulillah bebas, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa lain-lain. Itu berbeda. Begitu kira-kira. Enggak yang lain. Ini ada lagi dari Mas Beni. Mas Mubarak ini Pak Lukman. Ini beliau ini Pak Beni atau Pak Beni juga, Pak Beni Mubarak ini beliau agak bingung begitu. Jadi beliau menjumpai ada salah satu ustadz begitu Pak Lukman di YouTube yang mengatakan bahwa mohon maaf ini dalam majelis taklim nggih Bapak Ibu semuanya, bahwa onani itu tidak membatalkan puasa begitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sudah mengetahui, ada dari salah satu ustadz yang mengatakan bahwa onani itu tidak membatalkan
berpuasa. Jadi beliau bingung begitu. Bagaimana saya harus menentukan sikap, Pak? Apakah hal tersebut bisa diterima oleh masyarakat gitu? Dan apakah hubungan antara ketakwaan dengan menjaga panca indera kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang agama begitu? Apakah ada hubungan begitu? Monggo Pak Lukman. Okay. Yang pertama, fikih yang saya pelajari selama ini itu ya tidak, ya kalau onani ya batal. Mutah aja Pak, mutah dengan sengaja, artinya mutah yang diupayakan itu aja batal. Apalagi yang mutah di bawah itu ya batal. Itu menurut fikih yang saya baca. Itu kan jauh dari nilai-nilai puasa itu sendiri. Pertanyaan sederhana, mengapa orang onani? Karena ingin melampiaskan hasratnya, ya kan? Apa makna puasa? Puasa itu menahan loh. Lah kok kebalik? Kok malah bisa ini onani tidak apa-apa kan begitu. Nah, kalaupun itu ada fikih yang seperti itu, ya saya tidak mengikuti gitu aja. Nah, Bapak yang bingung tadi nggak usah bingung-bingung. Sama-sama saya aja, nggak usah diikuti. Kita ikut yang jelas-jelas, yang jelas, yang pernah saya pelajari lah paling tidak, kan begitu. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak Zubaidi? Apakah ada hubungan begitu antara ketakwaan dengan menjaga panca indera kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang agama, Pak? Oke. Dalam pemahaman saya kan begini. Takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Takwa itu letaknya di dada. Rasulullah itu sering memberi isyarat bahwa takwa itu di dada. Takwa itu di dada gini. Itu takwa. Tetapi ketakwaan itu pengaruhnya itu juga dari panca indera. Godaan-godaannya. Godaan, mengapa kok kita itu tidak boleh memandang wanita yang bukan muhrim dengan sengaja? Maksudnya kalau yang pertama kali kan tidak apa-apa itu ya Pak Ahmad juga itu ya. Memandang wanita seksi yang pertama kan nggak apa-apa itu. Yang ada ikhtiar manusia itu tidak mengikuti langkah selanjutnya yang dibikin oleh setan. Wala tatabi khutuwati syaiton itu. Saya lupa ayatnya. Allah itu berfirman jangan mengikuti langkah setan. Karena setan itu cara menggodanya berturutan selangkah demi selangkah itu Bapak Ibu. Selangkah satu berhasil, maka akan digoda untuk mengikuti langkah selanjutnya. Selalu seperti itu setan itu. Tidak mungkin untuk menggoda orang yang alim dia itu jangan sholat, nggak usah sholat, tinggalkan sholat, nggak mungkin begitu caranya setan. Tapi setan itu sudah membuat langkah-langkah. Nah, begitu juga indera, semua indera kita itu adalah salah satu tempat masuk bagaimana langkah pertama setan menggoda manusia. Ya, setan itu ada kalanya setan jin dan setan manusia ya. Manusia itu ya jangan-jangan diri kita pada waktu itu jadi setan kan bisa jadi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Artinya kalau itu terjadi kata orang puasa itu kan setannya lagi dibelenggu semuanya ini. Tapi kok gimana ini orang kok berarti melanggar. Nah, diri kita sendiri itu sebagian mungkin itu sudah menjadi ukirannya setan yang diukir dalam diri kita dan kita tidak ketahui dan tidak merubahnya juga. Tidak tahu itu seperti apa, ya karena itu sudah sejak kecil ditanamkan oleh lingkungan kita sehingga itu menjadi setan di bagian dari dalam diri kita. Oleh karenanya Allah berfirman tentang Rasulullah itu kan mengajarkan
mengejarkan ayat dan membersihkan wajuzakihim, wajuzakihim, membersihkan kalian, tidak hanya mengajarkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita, ya monggo yang punya anak, mari kita doakan anak-anak kita. Itu bisa jadi adalah sebagai pembersih untuk anak-anak kita dari hal-hal yang mungkin itu adalah sudah diukir sejak kecil. Lah, kalau dosen, guru seperti kita, ya sudah selayaknya lah, haruslah mendoakan mahasiswanya itu menjadi lebih baik, gitu kan. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal khair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya sudah selayaknya dosen seperti itu. Nah, itu perpaduan logika agama dan logika sains, katanya begitu. Tapi kalau saya ya satu sama aja. Ya gak logis juga kalau orang itu mengajar berbuih-buih tapi mendoakan enggak, itu kan juga enggak wajar. Jadi mungkin Pak. Ini Oke, ada silakan. Pak Lukman. Nggih. Ini masih ada waktu nggih Pak Lukman nggih? Nggih. Ini banyak sekali yang bertanya, alhamdulillah. Antusias dari para hadirin ini banyak yang memberikan umpan balik begitu. Nah, niki Pak Lukman itu tentang konsekuensi katanya, atau kafaroh atau membayar fidyah begitu. Nah, ini antara kafaroh orang yang batal puasa berjima dengan orang yang batal puasa makan minum dengan sengaja, maksudnya kenapa itu kan berbeda Pak ya. Jadi pembayar kafaroh itu berbeda, membayar fidyah itu berbeda antara orang yang berjima di siang hari dengan orang yang makan dengan sengaja itu berbeda-beda. Nah, itu karena apa Pak? Perbedaan kafaroh itu, penetapan hukum perbedaan kafaroh itu karena apa? Atau mungkin dari sudut pandang yang seperti apa itu bisa berbeda-beda begitu? Dan apa hubungannya dengan ketakwaan kita begitu Pak? Oke. Jadi maka kalau kan ada siasat seperti ini, kalau orang itu daripada nanti berhubungan suami istri di waktu hari puasa itu, lebih baik batalkan puasa dulu pakai makan dan minum. Itu ya Pak Ahmad ya, Pak Zubaidi ya. Caranya seperti itu, biar tidak terkena kafaroh membebaskan budak. Nah, hanya mungkin dari sudut pandang apa begitu kok berbeda-beda, kan itu kan bisa diakali kan Pak? Lah ya, bisa diakali juga. Nanti kalau Allah itu mau ngakali dia juga tidak sulit kok. Tapi begini, itu biasanya yang dijawab kan hikmatut tasyri' ya. Hikmatut tasyri' atau hikmah dari pensyari'an sebuah hukum. Secara khusus kalau kita cari lebih dalam, mengapa kok seperti itu? Gini, kalau di istilah Jawa itu ada enake sak kelenteng, lorone sak rendeng. Pernah ya? Berhubungan suami istri itu adalah enake sak kelenteng, lorone sak rendeng. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, manusia itu kan sebetulnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khairu al-akhiratu khairul laka minal ula, begitu ya. Al-akhirah wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang sesuatu yang masa depan itu lebih baik dari yang sekarang. Jadi manusia itu harus betul-betul menggunakan akal pikirnya secara sehat, bahwa sesuatu yang ke belakang itu butuh satu perjuangan yang besar, yang perlu sangat diperhatikan. Nah, kalau seseorang itu
berhubungan suami istri itu kan bisa dikalahkan dengan karakter yang itu tadi, bahwa karakter pembentukan bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula itu harus menjadi bagian seorang muslim, sehingga godaan yang ini itu adalah kenikmatan yang kelenteng itu tadi, yang kenikmatan yang sesaat itu bisa ditangguhkan. Ini juga bisa diibaratkan bahwa hukuman orang yang berzina, yang zina itu sudah bersuami atau beristri, itu berbeda dengan hukuman orang yang belum punya suami atau istri. Karena sudah merasakan apa, bahwa itu ya sebegitu, kenikmatan itu sebegitu, bisa ditunda, gitu. Nah, maka kalau makan itu kan lain. Bisa jadi seseorang makan itu ya karena lapar banget, karena udah badannya tidak kuat, gitu. Itu ada nuansa begini. Saat saya menutup sebuah pintu untuk menyendiri dan saya bermaksiat, yang tidak bisa melihat saya itu kan makhluk. Saat saya menutup pintu, lalu saya bermaksiat di dalam ruangan itu sendiri, tidak ada CCTV juga tidak ada. Yang tidak bisa mengawasi saya kan makhluk. Tetapi kalau berarti yang mengawasi saya siapa? Allah. Masa Allah diminta untuk mengawasi kita yang lagi maksiat seperti itu? Kita singkirkan semua penonton-penonton, makhluk-makhluk itu. Biar Al-Khaliq menonton saya bermaksiat. Jahat sekali itu kita. Bukan. Ya karena itu banyak kelemahan kita. Nah, mungkin ibarat-ibarat seperti itu mungkin bisa diterima lah. Wallahu a'lam. Nggih, Pak Lukman. Satu lagi nggih Pak Lukman nggih. Nggih, monggo. Nggih, ini dari yang tadi dari siapa namanya, Mas Arfa begitu, dan Mas Beni, Pak Beni begitu. Sekarang ini ada yang dari Mas Marga begitu. Ada satu pertanyaan tapi tidak ada namanya. Oh ada dari Mas Muhammad Taufik begitu. Ini seberapa besar Pak pengaruh puasa itu terhadap jiwa manusia untuk meraih takwa? Mungkin tadi slide-nya sudah ada nih Pak juga di sana nih. Juga posisi puasa itu berada di mana begitu jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang berhubungan dengan takwa. Sekalian untuk memaksimalkan kesolihan sosial Pak. Memaksimalkan kesolihan sosial itu bagaimana caranya begitu. Karena orang yang soleh individual begitu terlihat bagus puasanya, tapi masih belum tentu soleh sosial. Maksudnya kepedulian terhadap sesama itu masih kurang, walaupun puasanya dia itu bagus, sholatnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kepedulian terhadap orang lain itu masih kurang. Dan ini bagaimana begitu Pak? Moga Pak Lukman. Jadi ya ini tadi dipisah-pisah lagi ya, dikotak-kotakkan lagi, ada kesolehan sosial, ada kesolehan individual, itu kan lebih untuk memudahkan. Tapi yang namanya soleh itu ya soleh, lillahi ta'ala titik. Orang itu mau berbuat mengasihi orang 100 orang untuk makan, tapi kalau niatnya kampanye ya bukan soleh sosial, dia promosi dirinya gitu. Artinya begini. Soleh itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dia berbuat baik itu juga lillahi ta'ala. Kalau dia berbuat menolong orang tapi dalam rangka untuk itu ya dia tidak soleh sosial. Kelihatannya soleh sosial. Gitu. Jadi soleh sosial sesungguhnya itu adalah soleh itu ya satu itu, lillahi ta'ala itu. Nah orang itu yang lillahi ta'ala ya mestinya sekafah mungkin dalam lillahi ta'ala itu. Ya Allah itu tidak ada.
kamu sholatlah yang baik, puasalah yang baik, jeleklah dengan tetangga yang nggak ada. Puasalah yang baik, sholatlah yang baik, nah, baiklah dengan tetangga, pedulilah, empatilah, kan begitu. Rahmatan lil alamin. Nah, kalau ada orang, itu kan ya husnudonnya semua orang itu lagi berproses menuju lebih baik, kan begitu. Semua orang berproses menjadi lebih baik. Ada kalanya yang lebih baik itu duluan yang disebut soleh individual tadi. Ada kalanya soleh sosial dulu ya. Itu husnudonnya seperti itu. Tapi saya lebih mantap itu. Soleh itu ya lillahi ta'ala. Kalau bukan lillahi ta'ala gak soleh. Ya begitu. Maaf ya kalau rotok. Wah, ya wis begini inilah. Ye, terima kasih Pak Lukman atas Oke. ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mantap sekali. Mungkin saya kembalikan ke moderator Mbak Desi, ke MC Mbak Desi Rahmawati. Monggo Mbak Desi. Assalamualaikum Bapak Ibu, ngapunten koneksi saya sedikit terhambat tadi, jadi mungkin suaranya putus-putus. Iya, betul Mbak Desi. Untuk Pak Lukman yang hari pada sore hari ini terkait hubungan dan puasa. Baik, saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, teman-teman siswa umum pada kajian sore hari ini semoga bermanfaat di dunia akhirat. Untuk Petra Supriyanto Abdi SAG MT 2 masih ada 2 kajian lagi setelah ini dan menutup bulan Ramadan ini. Jadi rangkaian kajian pada bulan ini, pada Ramadan ini, kajian sampai Ramadan itu ada 8, banyak 6 kali pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam membawakan kegiatan pada sore terhambat, mungkin menghambat juga acara kegiatan pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lukman. Sami sedaya. Ngapunten nggih. Nggih, Pak. Nuwun. Ngapunten Pak.